Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miftahul Rizqonial Azki dengan NIM 2214-020015, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 1, mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya akan mempresentasikan tugas akhir atau tugas pengganti dari ujian akhir semester 1 mata kuliah Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Firdaus Sultan Mamat. Baiklah, saya akan membahas materi tentang Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi di Persia ini baru berdiri ketika Kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan ini telah berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, Kerajaan Safawi sering bentrok dengan Kerajaan Utsmani, berbeda dengan dua kerajaan Islam lainnya, yakni Kerajaan Utsmani dan Mughal. Kerajaan Safawi menyatakan bahwa Syiah sebagai mazhab negara. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yakni Safi al-Din. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik, bahkan sampai gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Safawi al-Din merupakan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Khazmi, dan gurunya bernama Syekh Taj ad-Din Ibrahim Zahidi yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani. Karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safi al-Din diambil menjadi menantu oleh gurunya tersebut. Kemudian Safi al-Din mendirikan tarekat Safawiyah. Setelah ia menggantikan guru sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama, yang pada mulanya gerakan tasawuf Safawiyah yang bertujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut dengan ahli bid'ah. Dan tarekat ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria dan Anatolia. Di negeri di luar Ardabil, ia menempatkan seorang wakil yang memimpin murid-muridnya, dan wakil itu diberi gelar dengan nama Khalifah. Kemudian, suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik biasanya akan sering menimbulkan keinginan di kalangan penganutnya untuk berkuasa. Karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang setiap orang-orang yang bermazhab selain Syiah. Dan kemudian, kecenderungan memasuki dunia politik akan mendapat wujud konkretnya pada masa kepemimpinan Junaid. Dinasti ini memperluas gerakannya dengan menambah kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid dengan penguasa Kara Koyunlu atau disebut dengan domba hitam. Salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu dalam konflik Junaid, dia kalah dan diasingkan ke dalam suatu tempat. Jadi selama dalam masa pengasingan, Junaid tidak tinggal diam. Ia malah dapat menghimpun kekuatan untuk kemudian beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga berhasil mempersunting saudara perempuan Uzun Hasan. Dan pada tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba untuk merebut Ardabil tetapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, kemudian ia mencoba kembali merebut
Sirkassia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan. Ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Dan ketika itulah anak Junaid, yakninya Haidar, yang masih kecil dan dalam asuhan Uzun Hasan. Karena itu, kepemimpinan kerajaan ini baru bisa diserahkan kepadanya secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Hubungan Uzun Hasan dengan Haidar semakin erat setelah Haidar mengawini putri Uzun Hasan. Dari perkawinan ini lahirlah Ismail yang kemudian akan menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Ismail I berkuasa selama lebih kurang 23 tahun, yaitu antara 1501 sampai dengan 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Adapun wilayah yang berhasil ditaklukkannya antara lain: yang pertama, dia dapat menghancurkan sisa-sisa kekuatan Aka Koyunlu di Hamadan. Yang kedua, menguasai provinsi Kapsia di Mazandaran, Guardan dan Yazid, Diyarbakir dan Baghdad dan daerah sekitar barat di Persia, Sirwan dan Khurasan. Dan hanya dalam waktu 10 tahun di wilayah kekuasaannya, dia sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur Bulan Sabit Subur. Dan berikut ini merupakan gambar silsilah kerajaan Safawi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.